Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Wa ba'd, ikhwatal iman, pemirsa Wesal TV yang berbahagia, apa kabar Anda semua? Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk puasa hari ke-22. Insyaallah nanti malam kita akan bertemu malam 23. Dan seperti biasa kajian pada sore hari ini telah hadir juga narasumber kita, yaitu Ustadz Maksum Badruzzaman. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum Ustaz? Alhamdulillah sehat ya. Nanti malam sudah masuk malam 23 Ustaz. Iya betul. Tema kita apakah ada kaitan dengan itu juga Ustaz? Oh betul. Kita harus lebih bersemangat untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin amin insyaallah. Jadi tema kita tentang malam Lailatul Qadar, menjemput malam Lailatul Qadar. Insyaallah. Baik teman-teman pemirsa Wesal TV yang berbahagia, tentunya kami pun menantikan diskusi dari Anda semua di layanan telepon yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan langsung saja kita akan menyimak pemaparan dari Ustadz Maksum Badruzzaman terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu menjemput malam Lailatul Qadar. Tapi Ustadz mungkin bisa langsung disampaikan. Oke, baik. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya bisa menyapa Anda semua di sore hari ini, di hari yang ke-22 pada bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita termasuk orang-orang yang tetap bersemangat, terlebih kita sudah memasuki penghujung bulan Ramadan, yaitu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan, maka sudah familiar ya di telinga kita ataupun di pikiran kita bahwa kita akan bertemu dengan satu malam yang malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan malam tersebut di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini adalah surat yang sangat agung di mana Allah Subhanahu wa taala
menceritakan dalam surat ini bahwa di malam ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an, yaitu pada malam kemuliaan, ya, disebut Lailatul Qadar karena salah satu makna dari Al-Qadar adalah mulia, yaitu mempunyai nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita semua, apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini adalah sebuah motivasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, kepada kita semua, ya, agar kita berlomba-lomba untuk mencari malam yang lebih baik dari 1000 bulan ini. Dan salah satu kemuliaan yang terdapat di dalam malam Lailatul Qadar ini adalah bahwa barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala ibadah yang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, ya. Dan ini sebagaimana ditafsirkan oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, maknanya adalah ay tu'adilu min fadliha alfa syahr, yaitu malam yang kemuliaannya melebihi kebaikan dari 1000 bulan. Kemudian beliau melanjutkan, wal amalul ladzi yaqa'u fiha khairun minal amali fi alf syahr. Dan amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba pada malam tersebut, maka ibadah tersebut pahalanya lebih baik daripada ibadah-ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan di luar malam Lailatul Qadar ini. Maka ini adalah sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Karena kenapa? Ini adalah hadiah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala karena subhanallah, umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya kisarannya di usia 60 tahun saja, sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu malam yang apabila hamba tersebut beribadah di dalamnya, maka pahalanya pahala 80 tahun. Yang jarang sekali, ya, seseorang dari umat Nabi Muhammad SAW mencapai usia 80. Oleh karena itu ini adalah kesempatan emas bagi kita semua. Kesempatan untuk memanfaatkan sisa umur kita agar pahalanya melebihi 1000 bulan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Lailatul Qadar ini menjadi istimewa karena kenapa? Ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang istimewa. Walaupun umurnya pendek, ya, berbeda dengan umur umat-umat sebelumnya seperti umat Nabi Nuh, ya, umat nabi-nabi yang lainnya yang lebih panjang dari umat Nabi Muhammad SAW, tapi dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah Subhanahu wa taala, walaupun usia ini adalah relatif pendek, tetapi tidak menahan kita, ya, untuk mendapatkan pahala yang lebih besar daripada kadar umur yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi ini adalah kesempatan emas bagi kita semua yang harus membuat kita lebih semangat menjalani hari-hari dan malam-malam yang tersisa di bulan Ramadan ini. Tapi subhanallah, bahwa manusia kadang-kadang ketika memasuki hari-hari tersebut ataupun memasuki penghujung bulan Ramadan ini, ya,
masih mendapatkan beberapa gangguan dari setan, ya. Salah satu gangguan ini adalah sifat malas, yang hampir semua manusia mendapatkan, ya, bagiannya masing-masing. Ada yang rasa malasnya mengalahkan dirinya sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ada yang rasa malasnya pertengahan antara amal ibadahnya. Dan ada juga yang dikarunia Allah Subhanahu wa taala orang tetap bersemangat sehingga dia melawan rasa malasnya. Kemudian yang kedua, dan ini adalah lebih buruk daripada sifat malas, yaitu sifat putus asa dari mendapatkan rahmat Allah, khususnya mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Begitu banyak orang, ya, kaum muslimin yang ketika diperdengarkan kata Lailatul Qadar, di dalam otaknya, di dalam dadanya, seakan-akan sudah ada bayangan bahwa dia tidak akan mampu mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Dan ini tidak timbul, ya, bukan dari rasa malas, tetapi lebih buruk daripada itu, yaitu rasa putus asa. Yang rasa putus asa ini dibenamkan oleh setan di dalam hatinya, sehingga dengan kemampuan fisiknya yang masih sehat, ya, kemudian umurnya yang masih muda, kemudian segala karunia yang bisa menghantarkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, tetapi rasa putus asa ini menjegal dia dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu kita harus tahu, ya, cara mengobati dua hal buruk tersebut. Mengobati rasa malas dan mengobati rasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dua-duanya tercela dalam syariat Islam. Dan kalau kita perhatikan, ya, manusia mengapa sih malas, ya? Atau mengapa sih putus asa dari mendapatkan pahala Lailatul Qadar? Salah satu sebab terbesarnya karena dia tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar. Kemudian dia tidak mengetahui persis batasan apa yang akan menghantarkan dia kepada pahala Lailatul Qadar, atau batasan amal apa, ya, yang paling sedikit bisa dia lakukan untuk mendapatkan pahala tersebut, ya. Sehingga apa? Karena tidak tahu hakikat Lailatul Qadar, ya, tidak tahu secara persis apa makna Lailatul Qadar, bagaimana cara mendapatkannya, maka timbul rasa malas. Kemudian yang kedua, timbul rasa putus asa untuk mendapatkan pahala tersebut, ya. Oleh karena itu, dalam pertemuan ini saya akan sedikit jelaskan tentang apa itu Lailatul Qadar, ya. Tentang makna Lailatul Qadar saya sudah sampaikan di awal kajian ini, ya, bahwa ini adalah malam kemuliaan yang nilainya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang beribadah pada malam tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala beribadah selama 1000 bulan. Dan ini tergantung dengan jenis ibadahnya, ya. Ketika misalkan dia melaksanakan salat saat itu, maka dia akan dicatat pahala salat selama 1000 bulan atau lebih baik dari itu. Ketika malam itu dia membaca Al-Quran, maka pahala bacaan Al-Qur'annya lebih baik daripada pahala bacaan Al-Qur'an selama 1000 bulan. Begitu pula yang melaksanakan salat tarawih, ya, qiyamul lail, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya akan lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian yang kedua yang penting, ya, kapan terjadinya Lailatul Qadar, ya. Maka para ulama menyimpulkan dari berbagai hadis, ya, sahih yang diriwayatkan oleh para sahabat serta diriwayatkan oleh istri-istri Nabi Muhammad SAW, maka para ulama menyimpulkan pendapat yang paling kuat terjadinya Lailatul Qadar adalah di malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ya. Ini sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, iltamisuha, ya, fil ashril awakhir, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, carilah Lailatul Qadar
pada 10 malam terakhir. Kemudian di riwayat yang lain, fil witri minal ashr, di malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini adalah salah satu dalil yang sangat kuat dijadikan pijakan bagi kita semua untuk mencari pahala Lailatul Qadar, yaitu pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Kemudian di riwayat yang lain juga banyak, seperti riwayat Ibnu Umar, apabila kita lemah untuk mencari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil tersebut, yaitu dari 21, 23, 25, 27, 29 kita tidak mampu untuk mencarinya di seluruh malam ini. Maka Nabi SAW menyarankan kepada orang-orang yang lemah yang tidak mampu untuk mencari di seluruh malam tersebut, maka beliau menekankan jangan sampai kehilangan kesempatan di malam 27 dan 29. Bagaimana riwayat dari Ibnu Umar. Kemudian riwayat dari Ubay bin Ka'ab dan Muawiyah yang secara jelas menegaskan, bahkan Ubay bin Ka'ab dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku mengetahui bahwa malam tersebut adalah malam yang saat itu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk melaksanakan Qiyamul Lail, yaitu pada malam 27. Begitu pula riwayat Muawiyah menyebutkan Lailatul Qadar ini adalah pada malam 27. Tapi kembali lagi bahwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di kalangan para salafus saleh menyimpulkan dari hadis-hadis ini, kesimpulannya bahwa malam 27 itu adalah malam yang kemungkinan terbesarnya, tapi tidak menjadi suatu keharusan bahwa Lailatul Qadar itu turun pada malam 27. Hanya menyebutkan seperti perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang dimaksud adalah malam Lailatul Qadar adalah kemungkinan terbesarnya. Kemungkinan terbesarnya. Tapi ini tidak menafikan jika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ternyata turun pada malam 21, 23, 25 atau 29 Karena beliau menyebutkan ini hanya adalah kemungkinan terbesar. Kemudian para ulama pun berkesimpulan dari hadis-hadis yang banyak ini bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Bisa jadi tahun ini malam 27, tapi tahun setelahnya pindah ke 25, dan itu tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya dikabarkan dengan tanda-tandanya saja. Dan itu pun tidak semua orang mengetahuinya. Oleh karena itu, dalam masalah ini para ulama telah menetapkan bahwa Lailatul Qadar itu tidak mesti di malam 27 saja, bahkan dia berpindah-pindah dari tahun ke tahunnya. Dan sebagaimana ini dijelaskan juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa yang menjadi ketetapan para ahli dalam masalah ini, beliau menyebutkan bahwa Lailatul Qadar ini berpindah-pindah dari tahun ke tahun, tidak tetap pada satu malam saja. Nah, jadi masih ada kesempatan bagi kita nanti malam ke-23, kemudian setelahnya malam ke-25, malam ke-27 dan malam ke-29, jangan sampai kita melewatkan momen-momen spesial ini. Karena subhanallah, kita tidak tahu apakah umur kita sampai ke Ramadan berikutnya atau tidak. Oleh karena itu, kita harus bersemangat mulai saat ini, jangan sampai ada rasa malas dan putus asa untuk menjemput pahala Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian yang selanjutnya, dan ini yang sangat penting, dan ketika salah memahami tadi, bisa jadi penyebab malas dan bisa jadi penyebab putus asa di dalam jiwa kita. Dengan apa seseorang mendapatkan pahala Lailatul Qadar?
Atau ibadah apa ya yang minimalnya dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya. Maka kalau kita membaca Al-Quran surat Al-Qadar, ya, di ayat-ayat terakhir, bahwa salamun hiya, ya, hatta matla'il fajr, bahwa Lailatul Qadar ini, ya, malam keselamatan, ya, yang keselamatan ini atau kemuliaan ini terus berlangsung pada malam tersebut sampai datangnya waktu fajar, yaitu datangnya waktu salat subuh, ya. Nah, di dalam syariat Islam kita menentukan batasan malam ini dimulai dengan tenggelamnya matahari, yaitu waktu maghrib, ya. Waktu berbuka itu adalah permulaan malam. Dan akhirnya adalah waktu salat subuh. Maka, ya, dari ayat tersebut sudah bisa ditarik kesimpulan bahwa Lailatul Qadar itu berlangsung dari permulaan malam sampai akhirnya. Dari waktu maghrib sampai waktu subuh. Berarti kesempatannya semakin banyak, ya. Kemudian waktunya semakin luas. Kemudian kesempatan untuk melaksanakan ibadah di malam tersebut semakin banyak, ya. Dari kesimpulan tadi bahwa kita akan bisa menyimpulkan beberapa hal, ya. Jadi orang yang pada malam tersebut melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid untuk laki-laki tentu saja, ya, dan untuk perempuan di rumahnya masing-masing, maka dia telah melaksanakan sholat maghrib pada malam Lailatul Qadar. Kemudian dilanjutkan, barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah bagi laki-laki, ya, maka dia telah melaksanakan sholat isya pada malam Lailatul Qadar. Kemudian dilanjutkan, barang siapa yang melaksanakan tarawih, ya, yang 11 rakaat setelah isya pada malam itu, berarti dia telah melaksanakan salat tarawih di malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang menambah setelah itu, ya, membaca Al-Quran setelah salat tarawih, mungkin dari jam 9 sampai jam 11, ya, maka dia telah membaca Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan barang siapa yang beriktikaf di malam tersebut, maka dia telah beriktikaf, ya, dari awal malam sampai akhirnya pada malam Lailatul Qadar. Maka begitu banyak, ya, jenis-jenis ibadah, ya, dengan macam ragamnya, kemudian dengan jenis-jenisnya tadi, maka ini tidak dilakukan kecuali pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, begitu besar kesempatan kita semua untuk beribadah di malam tersebut. Salat maghrib saja sudah dihitung sebuah ibadah. Salat isya saja sudah dihitung sebagai sebuah ibadah, apalagi tambah tarawih, tambah membaca Al-Quran dan i'tikaf. Maka begitu besar kesempatan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar ini. Dan para ulama, ya, menyimpulkan setelah membaca beberapa fatwa dari berbagai badan fatwa, ya, khususnya di Saudi Arabia. Dari beberapa makalah mereka menyebutkan salah satu pendapat Imam Syafi'i, ya, rahimahullah, bahwa seseorang, ya, dengan beribadah apa mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Maka Imam Syafi'i menyebutkan ihya'uha, ya, menghidupkan malam Lailatul Qadar itu bi an yusalli al-isya fil jamaah, yaitu dengan melaksanakan salat isya secara berjamaah, ya. Wa ya'zimu ala an yusalli al-fajr ma'a jamaah, ya. Dan setelah itu dia bertekad, berniat untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah pula, ya. Barang siapa yang telah melakukannya, maka dia telah mendapatkan salah satu bagian dari Lailatul Qadar. Masya Allah. Ini adalah kabar gembira bagi kita bahwa
ternyata ya, dengan ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan karena ini adalah fardu, yaitu wajib, salat Isya wajib, ya, salat subuh wajib, dan khusus bagi laki-laki ya, mengerjakannya di masjid, maka menurut Imam Syafi'i maka dia telah mendapatkan salah satu bagian dari keutamaan Lailatul Qadar ya. Dan hal serupa disampaikan juga oleh Imam Malik, karena Imam Malik dalam Al-Muwatta'nya ya, dalam kitab Al-Muwatta' mencantumkan salah satu perkataan dari Sa'id bin Musayyib ya, seorang tabi'in al-kibar, seorang tabi'in yang senior yang dikenal dengan kemuliaannya, keilmuannya, bahwa beliau berkata bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat Isya pada Lailatul Qadar, maka dia telah mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar ya. Nah, ini yang mungkin jarang diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin ya. Banyak sekali kaum muslimin yang berkesimpulan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu harus full ibadah semalam suntuk ya. Harus beribadah qiyamul lail yang sangat panjang, kemudian tidak boleh tidur sedikit pun. Tentu ini bertentangan dengan karakteristik syariat Islam yang sangat mulia. Karena Islam ini syariatnya itu adalah mudah, ad-dinu yusrun. Agama itu sangat mudah. Kemudian agama ini fleksibel ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan suatu ujian ataupun suatu ibadah di luar kemampuan manusia ya. Dan kemampuan manusia itu berbeda-beda. Oleh karena itu, ya, di sini terlihat kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mampu beriktikaf, ya silahkan. Karena ini adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, ya. Dan Nabi Muhammad SAW melaksanakan iktikaf. Salah satu tujuan terbesarnya adalah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Kemudian barang siapa yang tidak mampu iktikaf, maka jangan sampai ketinggalan sholat wajib maghrib berjamaah di masjid, isya berjamaah di masjid, dan berniat untuk melaksanakan sholat subuh di masjid pula. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Ya. Atau boleh menambah. Ya. Misalkan tidak mampu beriktikaf, setelah pulang dari rumah, ya, beristirahat sebentar, kemudian bangun sejenak, apakah itu jam 11 sampai jam 12 malam, atau bisa sampai jam 1 sampai jam 2, ya, sesuai dengan kemampuan, menambahnya dengan bacaan Al-Quran pada malam tersebut. Nah, karena itu, ketika manusia ya, mengetahui perkara ini, maka sudah tidak ada celah untuk bermalas-malasan. Sudah tidak ada celah untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ternyata semuanya mudah dan semuanya bisa mendapatkan sesuai dengan kemampuan, ya. Artinya apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu bukan satu saja. Ya. Bukan satu saja kepada orang-orang yang beriktikaf. Yaitu Lailatul Qadar itu satu kesatuan saja. Tetapi ternyata Lailatul Qadar ini dengan rahmat Allah yang sangat luas terbagi-bagi, ya. Terbagi-bagi sesuai dengan kadar kemampuan hamba melakukan ibadah tersebut. Tentu akan berbeda orang yang beriktikaf dan menghidupkan malam, ya, pada malam tersebut dengan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, ya, tidak tidur, ya. Tentu berbeda pahalanya, ini lebih besar dan lebih utama daripada orang yang hanya melaksanakan sholat maghrib dan isya berjamaah di masjid saja. Atau orang yang hanya melaksanakan sesuatu yang wajib saja akan berbeda pahalanya dengan orang yang menambah dengan bacaan Al-Qur'annya, dengan bacaan zikirnya, kemudian dengan doanya pada malam tersebut. Bahkan nanti akan berbeda lagi, ada orang yang bersedekah pada malam Lailatul Qadar, ya, karena ingin mendapatkan pahala sedekah yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu, ingat bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu wasi'ah.
rahmatnya sangat luas sekali dan bisa diambil oleh siapa saja. Dan tentu saja orang yang mengambil dengan kadar jerih payahnya dalam beribadah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahman, Maha Rahim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak zalim, ya. Oleh karena itu ada isyarat tadi dalam riwayat Ibnu Umar, ya, bahwa barang siapa yang tidak mampu untuk mencari Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 21, 23, 25, 27, 29, maka Rasulullah SAW menyarankan jangan sampai ketinggalan pada malam 27 dan 29. Ini menandakan bahwa semuanya dengan kemampuan. Semuanya dilakukan dengan kadar kemampuan masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia-Nya dengan kadar kemampuan tersebut. Seseorang tidak akan dizalimi, ini lebih berijtihad, lebih semangat, ya, akan lebih mendapatkan pahala yang lebih banyak daripada orang yang sedang-sedang saja. Atau ini yang sedang-sedang akan mendapatkan pahala yang lebih banyak daripada orang yang menjalankan yang wajib-wajib saja. Ingat, karunia Allah Subhanahu wa taala sangat luas, ya. Oleh karena itu dilarang kita untuk bermalas-malasan, ya. Dan sudah tidak ada celah bagi kita untuk berputus asa untuk mendapatkan pahala Lailatul Qadar, ya. Dan tentu saja kita dilarang bermalas-malasan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena inilah sifat tercela, sifat syaitan, ya. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kita setiap pagi, ya, di dalam doa pagi, zikir pagi kita. Bukankah Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa, ya, berlindung dari sifat malas? Allahumma inni a'udzubika minal kasal, ya, wa su'il kibar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat malas, ya, dan hari tua yang buruk. Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW di permulaan pagi. Saat kita selesai melaksanakan sholat subuh, ya, membuka zikir pagi kita, salah satunya kita disunnahkan ataupun diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berlindung dari sifat malas. Karena kenapa? Sifat malas ini berbahaya bagi kehidupan seorang muslim. Sifat malas ini adalah sifat yang disenangi oleh setan. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat malas tersebut. Kemudian tentang sifat putus asa, maka sifat putus asa ini lebih buruk dari sifat malas dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Sifat malas itu Allah sematkan kepada orang-orang kafir, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, ketika Nabi Yakub, ya, memerintahkan saudara-saudara Yusuf untuk mencari Yusuf dan adiknya. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Wahai anak-anakku, carilah kabar tentang Yusuf dan adiknya itu Benyamin. Kemudian janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirin. Dan tidaklah berputus asa kepada rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Oleh karena itu, secara asalnya, secara dasarnya, bahwa seorang muslim ini dilarang untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dilarang untuk berputus asa di dalam kehidupannya, karena ini adalah sifat-sifat orang kafir. Sifat orang-orang kafir itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka tetap dalam kekufurannya, ya. Mereka tetap dalam kesesatannya karena putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda orang-orang muslim yang selalu optimis, selalu bersemangat, ya, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan bersemangat mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di penghujung Ramadan ini maka kita buang jauh-jauh sifat putus asa. Balik sifat putus asa itu dengan lebih bersemangat
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat optimis ini ya bukan saja bekal dalam mengarungi kehidupan, bahkan ketika akhir-akhir kehidupan manusia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika sakaratul maut, maka Allah dan Rasulnya tetap memerintahkan kita untuk tetap beroptimis, bersemangat dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi seorang laki-laki atau seorang pemuda yang sedang menghadapi sakaratul maut. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumahnya dan bertanya kepada laki-laki tersebut, "Ya fulan, ma tajiduk?" Wahai fulan, apa yang engkau rasakan saat ini? Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inni la arjullah wa akhafu dhunubi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku saat ini sangat berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi aku juga sangat menakutkan dosa-dosaku. Maka Rasulullah SAW bersabda, "La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi misli hadzal mautin illa a'tahu Allahu bima sa'alahu wa amanahu bima yakhaf." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul dua rasa ini, yaitu rasa berharap, semangat ya, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takut terhadap dosa-dosanya, itu terhadap adab Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkumpul dua rasa ini dalam hati seorang hamba dalam keadaan sakaratul maut, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaannya, yaitu mengabulkan ataupun memaafkan, mengampuni hamba tersebut, wa amanahu mimma yakhaf, dan akan memberikan keamanan dari apa yang dia takutkan. Ya. Oleh karena itu, dalam hadis tersebut adalah orang yang sedang sakaratul maut. Sakaratul maut tidak boleh dalam keadaan putus asa, apalagi kita saat ini diberikan kesehatan, jasad yang baik, kekuatan yang sempurna, ya. Kemudian kesempatan yang banyak, terutama ya karena kita sedang menghadapi pandemik ya, di mana sebagian masjid ya tidak mengadakan iktikaf. Dan ini adalah udzur syar'i dan rahmat bagi kita semua ya. Yang biasanya iktikaf itu malah sekarang malah tidak boleh. Ini rahmat bagi kita, tapi jangan sampai tadi kita putus asa. Justru Allah Subhanahu wa taala memberikan keadaan ini adalah keadaan terbaik bagi kita, agar kita menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dari rumah kita masing-masing dengan sesuatu yang lebih ringan daripada kita iktikaf ya. Yang sudah dikasih dispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai dilewatkan. Justru kita harus semangat ya. Setelah tadi misalkan maghribnya kita sholat berjamaah di masjid, dilanjutkan sholat isya berjamaah di masjid, dilanjutkan dengan sholat tarawih, kita pulang ke rumah beristirahat sebentar. Kemudian setelah beristirahat sebentar, karena istirahat itu penting juga. Untuk apa? Untuk mengembalikan rasa semangat ya. Agar kita semangat lagi, bangun, hidupkan malam-malamnya dengan membaca Al-Quran yang terutama. Kemudian ketika misalkan sudah mendekati sepertiga malam terakhir, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mencari alas-alasan ya untuk bermalas-malasan dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan contoh terbaik ya tentang masalah bersemangat, kemudian husnudzon, optimis seorang hamba, yaitu yang dicontohkan oleh para nabi. Salah satunya adalah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ya kehidupan keseluruhannya ya,
Dan kita akan mengambil beberapa hadis. Salah satunya, ya, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah, Ummul Mukminin, wahai Rasulullah, apakah pernah datang kepadamu hari yang lebih berat daripada hari peperangan Uhud? Karena kenapa? Perang Uhud ini Rasulullah SAW bersama kaum muslimin mendapatkan kekalahan, sehingga pamannya tercinta yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, gugur dalam peperangan tersebut, dan sekitar 70 orang sahabat syahid di dalam peperangan tersebut. Kemudian hampir-hampir Rasulullah SAW terbunuh, sudah dikepung oleh para musuhnya. Tapi ada sekitar 9 orang sahabat yang menjadi tameng Rasulullah SAW, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Rasulullah SAW. Dan ini keadaan yang sangat berat dihadapi oleh Rasulullah SAW. Tapi Aisyah bertanya, ada nggak yang lebih berat dari hari tersebut? Maka Rasulullah SAW menjawab, yaitu ada hari yang lebih berat yang beliau rasakan, yaitu ketika beliau mendakwahi penduduk Taif, ya. Rasulullah SAW pergi dari Mekah menuju Taif, ya, yang jaraknya jauh, ya, sekitar 50 km atau 40 km, dan saat itu hanya dilalui oleh Rasulullah SAW dengan kendaraan kuda atau unta, ya. Kemudian mengajak kaum Taif untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memeluk agama Islam, ya. Besar harapan Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan jawaban dari penduduk Taif, tetapi sebaliknya penduduk Taif ini ingkar terhadap dakwahnya Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW mendapatkan kekerasan fisik, ya, dilukai sampai kakinya terluka dan mengeluarkan darah. Dan ini adalah hari yang terberat yang beliau rasakan. Tetapi karena rasa semangat untuk berdakwah dan optimis, ya, dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan sesungguhnya Jibril datang dengan malaikat penjaga gunung, yang ini diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu, wahai Rasulullah, jika engkau ingin, ya, menimpakan azab kepada penduduk Taif, maka malaikat penjaga gunung ini siap melaksanakannya. Dan malaikat ini sudah menawarkan opsi tersebut. Tetapi karena pengharapan yang sangat besar, ya, optimis yang sangat besar, maka Rasulullah SAW menolak tawaran ini. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ya, menjawab Jibril, bal arju an yukhrijallahu min sulbihim man ya'budullaha wahdah wala yusyriku bihi syai'a. Jadi tawaran malaikat Jibril dan penjaga gunung ini ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah SAW untuk menimpakan azab kepada penduduk Taif. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, tidak, bahkan aku berharap, ya, akan ada dari anak keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menyekutukannya. Dan pengharapan ini benar adanya, ya. Bukankah kita mendapati saat ini penduduk Taif adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan doa ini, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak jauh dari penaklukan kota Mekah. Selama beberapa tahun berdakwah Rasulullah SAW, akhirnya pada penaklukan kota Mekah, maka penduduk Taif, ya, setelah peristiwa Hunain, ya, tidak jauh dari peperangan tersebut, penduduk Taif beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian contoh dari Nabi Musa. Nabi Musa ketika mengajak Bani Israel untuk keluar dari negeri Fir'aun, maka ketika sudah
di mulut pantai. Dan tentara Fir'aun sudah melihat mereka, sedangkan mereka pun melihat tentara Fir'aun. Maka Bani Israel berkata kepada Musa saat itu, "Inna lamudrakun." Wahai Musa, sesungguhnya kita tertangkap oleh Fir'aun. Seketika itu Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Tidak mungkin kita akan tertangkap, karena sesungguhnya aku bersama Rabbku dan dia akan memberikan petunjuk. Maka tatkala itu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, sehingga laut tersebut terbelah menjadi sebuah jalan bagi Bani Israel, dan Bani Israel selamat dari kejaran tentara Fir'aun. Bahkan tentara Fir'aun lenyap ditelan derasnya air laut atau ombak yang ada di sekitarnya. Maka ini adalah sifat atau rasa optimisme, semangat yang harus kita ambil, karena ini adalah warisan para nabi. Terlebih di dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka jangan ada kata malas, jangan ada kata putus asa. Karena kenapa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas bagi kita semua. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat terbuka lebar bagi kita semua. Tinggal kita memanfaatkan semua itu. Setelah kita tahu makna Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian setelah kita tahu ternyata banyak pilihan ibadah yang bisa kita lakukan di malam tersebut. Kemudian setelah kita tahu batasan terendahnya, yaitu melaksanakan sholat Isya berjamaah, kemudian berniat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah pula. Ini pun sudah termasuk bagian terkecil dari Lailatul Qadar, dan bisa ditambah dengan pahala membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta berdoa. Maka tinggal menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kita sedang berikhtiar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan para makhluknya, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang saat itu berada di atas arasy-Nya menulis di dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz, bahwa rahmati yaglibu ghadabi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa rahmat Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, rahmatku ini akan lebih mengalahkan murkaku. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih dominan daripada azabnya. Karena itu jangan sekali-kali kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW setelah selesai dari sebuah peperangan, maka Rasulullah SAW dihadapkan ke beberapa orang tawanan perang, dan di antara tawanan perang ini ada seorang perempuan yang saat itu kesana kemari mencari anaknya yang masih bayi. Kemudian ketika melihat anaknya, maka dia langsung mengambilnya, kemudian langsung memeluknya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, lihatlah wanita tersebut. Apakah mungkin wanita tersebut melemparkan anaknya yang masih bayi ke atas api?" Maka para sahabat menjawab, tidak mungkin. Tidak mungkin wanita ini berani melemparkan anaknya ke dalam api. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi," atau kama qala sallallahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu
lebih menyayangi hambanya daripada wanita ini menyayangi anaknya. Ini adalah kabar gembira kepada kita yang akan memberikan motivasi, semangat kepada kita bahwa ternyata Allah itu kasih sayangnya sangat luas, melebihi kasih sayang ibu bapak kita, melebihi kasih sayang siapapun yang ada di muka bumi ini. Maka jangan sekali-kali berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah sifat tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik Ustaz. Baik Sobat Aliman, pemirsa Wesel TV yang berbahagia, mungkin kita buka interaktif di line telepon 08813 1897 1237 atau line pesan WhatsApp di 0821 1724 7997. Ya, baik Ustaz. Mungkin permasalahan kalau sekarang ya, di masa pandemi kita lihat kita tahu sendiri ya, masjid-masjid yang sebelumnya mungkin sebelum terjadinya COVID ini banyak yang buka, bahkan ramai sekali ya, sampai ke apa taman-tamannya, pelataran masjidnya penuh gitu. Betul. Namun qadarullah, dengan kondisi seperti ini akhirnya ada yang tutup, bahkan kalaupun ada yang mengadakan itu sampai dibatasi ya, dibatasi. Nah, ini mungkin bagi kita yang sudah terbiasa itikaf gitu, dengan kondisi seperti ini ada kendala tersendiri nih. Apa yang kira-kira harus dilakukan nih saat ketika dalam kondisi seperti ini masjid-masjid yang mungkin sebagian besar tidak mengadakan itikaf? Nah, apakah boleh kita itikafnya hanya di rumah saja gitu bagi laki-laki nih, Oke, baik. Nah, tentu ini berkaitan dengan tadi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak satu. Tapi rahmatnya sangat luas, kasih sayangnya sangat luas. Oleh karena itu, terjadinya pandemi ini pun adalah kasih sayang kalau kita lihat dari berbagai aspek. Ini adalah kasih sayang kepada kita semua, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak atau menghidupkan malam-malam Ramadan ini lebih banyak di rumah kita. Ya, bisa jadi ini adalah salah satu tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita selama ini terpaku kepada masjid, ya. Artinya kajian ini hanya kita didengar di masjid saja. Kalau di rumah tidak ada kegiatan ibadah yang istimewa gitu ya. Ataupun tarbiyah kita terhadap anak-anak kita, keluarga kita itu kurang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan melalui pandemi ini, yang dulunya mungkin tidak pernah menanyakan urusan sekolahnya, ya, sudah sampai mana, hafalan Qur'annya sampai mana, bacaan Iqra-nya sampai mana. Tetapi dengan pandemi ini, Masya Allah, ya, bukan ibu saja, tapi ayah pun langsung, ya, melihat kondisi anak-anaknya, pelajarannya, salatnya, bacaan Al-Qur'annya, ya, mengawasi secara langsung. Dan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala dengan pandemi ini mengembalikan, ya, tanggung jawab pendidikan anak-anak ini kepada orang tuanya masing-masing yang dulunya mungkin sudah bayar SPP, merasa tenang. Nah, termasuk dalam masalah ini iktikaf gitu ya. Iktikaf ini adalah tarbiyah Ramadaniyah, yaitu tarbiyah yang didapatkan dari bulan Ramadan yang biasanya kita lakukan di masjid-masjid, saat ini tidak memungkinkan, maka kita tidak menyebutnya iktikaf, ya, kalau di rumah, tetapi Ihya'ul Lailatul Qadar, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Karena dalam sebuah hadis, ya, yang sahih, bahwa Rasulullah SAW idza jaa ashrul awakhir min Ramadan syadda mi'zarahu, ya, bahwa Rasulullah SAW ketika datang 10 malam terakhir bulan Ramadan, mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian aiqadha ahlahu, bahwa Rasulullah SAW menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya. Artinya membangunkan ini tidak bermakna mereka beriktikaf, ya, tapi Rasulullah SAW sebisa mungkin membangunkan mereka agar mereka mempunyai aktivitas menghidupkan malam-malam tersebut. Nah, ini yang bisa kita lakukan, ya,
saat ini kita tidak bisa beriktikaf dan ini adalah uzur syar'i ya, dan kita mengedepankan rasa aman kepada saudara-saudara kita, tetapi masih ada kesempatan untuk menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar itu dari rumah-rumah kita, dan mungkin bisa lebih nyaman, dan ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi semua celah untuk bermalas-malasan, putus asa, mencari alasan ini dan itu sudah tertutup ketika kita mengetahui bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala maha luas. Wallahu a'lam. Iya, dari itikaf juga Ustaz. Boleh nggak sih misalkan di masjid yang nggak ada itikaf, kita ba'da tarawih sengaja kita mungkin berdiam dulu lama gitu, ba'da tarawih dengan niat itikaf itu. Ya, pada asalnya itikaf itu disyariatkan di masjid jami ya, masjid yang dilakukan sholat jamaah secara terus menerus. Dan itikaf ini batasannya bagi para ulama ada bermacam-macam ya. Ada kalau di madhab Syafi'i adalah paling sedikit semalam. Misalkan masuk sebelum maghrib, keluar setelah subuh. Itu ya. Kemudian kalau siangnya misalkan masuk sebelum subuh, keluar setelah maghrib. Itu dalam madhab Syafi'i yang mu'tamad ya, yang resmi istilahnya. Tetapi ada pendapat-pendapat yang lain dari kalangan para ulama bahwa i'tikaf ini terrealisasi dengan niat ya, berdiam diri di masjid untuk bertaqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini mungkin ini memungkinkan sekali ya, disambungkan dengan kondisi pandemi, tidak ingin kehilangan pahala i'tikaf, kita masuk setelah katakanlah sholat zuhur ya, tidak langsung pulang ke rumah atau ke kantor ya, berdiam diri ya dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyibukkan dengan zikir atau bacaan Al-Qur'an, atau tadi setelah sholat tarawih gitu ya, karena ini masih dibuka nih sampai jam 11 gitu ya, dimanfaatkan waktu untuk berniat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah baik ya, tidak ada larangan dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustaz. Ya, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara nih Ustaz. Mungkin ada kalau cerita yang ingin disampaikan Ustaz. Oke, baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya hanya ingin mengingatkan kita semua dengan sebuah hadis ya, yang sangat pendek dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Imam Bukhari dan yang lainnya. Hadis ini dari Abu Hurairah, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal kebaikan kita itu ditentukan dengan penutupnya. Oleh karena itu, marilah kita tutup rangkaian ibadah puasa Ramadan kita dari awal ya, kita tutup di akhir Ramadan ini dengan kebaikan, dengan tetap bersemangat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu maha luas. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustaz. Baik teman-teman pemirsa Wisal TV yang berbahagia, demikianlah kajian Islam pada sore hari ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari pertemuan kita pada kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah berpartisipasi dalam kajian Islam pada sore hari ini. Saya Aminullah dan narasumber kita Ustaz Maksum Badruzzaman serta seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.